Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan dalam rahmat nikmat dan syafaatnya. Amin. Memasuki materi pertama untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 pada bab 1 ini adalah tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai nilai. Bersama Bapak Hafid, semoga kita selalu dimudahkan dalam menerima dan mengamalkan ilmu yang diberikan. Amin ya robbal alamin. Sebelum melanjutkan pada pembelajaran, marilah kita tadarus dahulu, di mana hari ini kita akan tadarus dari mulai surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Silahkan dipersiapkan untuk membuka Al-Quran Mushaf maupun digital. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Setelah membaca Al-Quran, kita akan melanjutkan pada tujuan pembelajaran. Namun sebelumnya, silahkan, Ketua Kelas, mempersiapkan abseni kehadiran peserta didik hari ini dan dilaporkan kepada Bapak Ibu Guru Wali atau Guru Kelas Pengampu Mata Pelajaran. Jika sudah, kita akan menyimak tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi ini, kalian dapat 1. Membaca dengan tartil Quran Surat Ali Imran nomor 3, ayat 190, 191 dan Quran Surat Ar-Rahman nomor 55, ayat 33, serta hadis tentang berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. 2. Menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran Surat Ali Imran nomor 3, 190, 191 dan Quran Surat Ar-Rahman nomor 55, ayat 33, serta hadis tentang berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. 3. Mempresentasikan tentang Quran Surat Ali Imran ayat 3, 190, 191 dan Quran Surat Ar-Rahman 55, 33, serta hadis tentang berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terbiasa membaca Al-Quran. 4. Meyakini bahwa berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perintah agama. Membiasakan rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Menganalisis Quran Surat Ali Imran nomor 3, ayat 190, 191 dan Quran Surat Ar-Rahman 55, 33, serta hadis tentang berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadabbur, aktivitas peserta didik, amati gambar atau ilustrasi berikut ini. Lalu berilah tanggapan kalian yang dikaitkan dengan materi ajar yang dipelajari, yakni, menelaah Quran Surat Ali Imran 3, 190, 191 dan Quran Surat Ar-Rahman nomor Surat 55, ayat 33 tentang berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Kemukakan pendapat Anda tentang gambar di atas di dalam buku Anda. Bacalah di depan teman-teman Anda. Kisah inspiratif. Silahkan dibaca dan cermati serta renungkan. Kisah ini berjudul tentang bijak terhadap informasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, cukuplah seseorang disebut pendusta orang yang mengatakan, membicarakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya adalah, jika seseorang mendapatkan berita, lalu diungkapkan seluruh informasinya tanpa landasan syariah yang benar,
maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai pendusta. Hal ini, karena siapa saja yang mendengar berita, tanpa adanya seleksi, maka sama saja berdusta. Hadis ini, memberi pelajaran penting, agar membiasakan menyaring informasi. Jika mempunyai berita dan ilmu, semestinya disampaikan kepada pihak lain, namun harus tetap mengikuti prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sejenak kita perhatikan surat Az-Zumar ayat ke-18. Silahkan semua siswa wajib membaca dan menirukan, baik dari guru maupun dari suara MP3 di layar ini. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Artinya, yaitu, mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Az-Zumar, 39, ayat 18, penjelasan. Ayat ini mengandung penjelaskan, yakni, 1. Ciri ulil albab, yaitu orang yang gemar mengumpulkan beragam informasi, tetapi berusaha memilah dan memilihnya yang terbaik dan paling membawa maslahat kebaikan. 2. Berisi informasi tentang ketuhanan, ajaran akhlak moral, prinsip hidup dari berbagai sumber. 3. Selalu melakukan tabayun atau konfirmasi. Tabayun itu sangat penting, karena segala sesuatu yang diucapkan, dengar, dan disampaikan, harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sejalan dengan Qiyas Al-Is, 17:36. Bukan hanya itu, tabayun juga dapat menjauhkan dari prasangka buruk, fitnah dan ghibah. Sebagai makhluk sosial, manusia banyak melakukan interaksi. Menjadi sangat indah, jika interaksi tersebut, yang diserap hanya informasi secara baik. Ini penting sekali, karena saat ini arus informasi yang masuk semakin deras. Jangan ditelan bulat-bulat seluruh informasi yang diterima, tetapi harus ada proses seleksi, karena informasi menjadi sarana paling efektif memengaruhi pola pikir seseorang. Pola pikir inilah yang membentuk tingkah laku. Jika informasi yang diserapnya tidak baik, maka besar kemungkinan perilaku yang muncul akan buruk. Sebaliknya, bila informasi yang diserapnya syarat dengan kebaikan, maka sikap dan perilaku orang tersebut akan baik. Sebab itu, patut sekali bila di tengah derasnya informasi, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diberi kemampuan untuk tetap konsisten dalam kebaikan, agar keimanan terjaga dari segala distorsi. Isi dan kandungan ayat Quran Surat Ali Imran 190-191 memahami ayat Al-Quran, tidak cukup hanya berdasar terjemah saja, tetapi harus berlandaskan kepada buku tafsir yang muktabar atau otoritatif. Berikut ini, kandungan isi Quran Surat Ali Imran nomor 3, 190-191, begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibentangkan di langit dan bumi, termasuk pada diri manusia. Semua itu harus dijadikan sebagai sarana berpikir bagi umat manusia, khususnya orang beriman, agar dapat mengambil manfaat, faedah, dan hikmah dari keberadaan alam semesta. Penciptaan alam semesta, meliputi silih bergantinya siang dan malam, pusaran angin, keteraturan lintasan benda-benda langit, dan bumi dengan segala isinya, semua itu jangan hanya dijadikan sebagai peristiwa biasa, tanpa hikmah dan tujuan, tetapi harus dipikirkan, diteliti, dan dieksplorasi, sehingga keberadaannya semakin terbuka dan dapat diambil sisi positif dan negatifnya melalui akal pikiran serta akal budi yang dimiliki oleh setiap orang. 3. Semua manfaat, faedah, dan hikmah dari beragam peristiwa yang tersebar di alam semesta tersebut, hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat serta akal budi yang dikenal dengan istilah ulil albab atau ulul albab. 4. Ulil albab adalah orang yang memiliki akal pikiran yang lurus, nurani yang bersih, serta menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengisi setiap waktunya untuk memikirkan segala penciptaan dan peristiwa di alam raya ini, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa semua ini membawa manfaat, tidak ada yang sia-sia, akhirnya hidupnya semakin dekat, takarrub, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tanda lain ulil albab adalah mereka yang dalam kondisi apapun, duduk, berdiri, dan berbaring, yang artinya juga saat mampu, kaya, atau terpuruk kondisi riang gembira, atau sedih,
semua itu tidak menghalangi untuk mengambil maslahat dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk diri sendiri, lingkungan yang mengitarinya, maupun masyarakat secara luas. 6. Ulil albab juga melakukan pemikiran kritis, utuh, objektif, dan seimbang terhadap segala problema yang muncul, sehingga buah pemikirannya memberi banyak manfaat, jauh dari kebencian dan sengketa, apalagi kecancuan dan kebimbangan, akhirnya memunculkan kedamaian, kesejukan, serta solusi terbaik bagi semuanya. 7. Setiap orang beriman sangat dituntut, agar penggunaan akal pikiran dan akal budinya, menghasilkan kesadaran diri bahwa semua penciptaan itu bersumber dari Allah. Selanjutnya, mengajak diri dan orang lain, agar semakin dekat, takarrub, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pendekatan tersebut, keselamatan dan kesuksesan dunia akhirat dapat diraih, akhirnya terhindar dari kesengsaraan, kegagalan dan kehinaan. 8. Seperti peran dari ulil albab, ayat ini mengajak juga agar di setiap komunitas dan masyarakat, bahkan dalam lingkup yang lebih luas, ada kelompok orang yang berperan sebagai pemikir dan penengah dari problema yang muncul, sehingga terhindar dari hoaks, berita bohong, dan informasi yang tidak benar. Identifikasi tajwid aktivitas peserta didik. Mari perhatikan dengan cermat teks Quran Ali Imran 3, ayat 190-191. Buatlah kajian dari aspek ilmu tajwidnya. Berikut ini ada beberapa contoh. Selanjutnya kembangkan untuk kalimat atau lafal yang lain dari ayat tersebut. Tugas pertama Anda. Silahkan latihan membaca dan menghafalkan Quran Surat Ali Imran ayat 190. Nilainya bagi yang menghafal maka dia mendapat 2 penilaian, nilai hafal dan nilai baca. Jika hanya membaca saja maka dia hanya punya nilai praktik membaca saja. Tugas kedua Anda. Kerjakan 5 soal pretest pada pertemuan pertama ini di bawah ini. Kerjakan dalam buku tulis Anda. 1. Pada hadis di atas disampaikan ada arti hadis yang seperti ini, cukuplah seseorang disebut pendusta orang yang mengatakan, membicarakan, semua yang ia dengar. Jelaskan maksudnya. 2. Apa yang dimaksud dengan ulil albab? 3. Apa ciri-ciri ulil albab sesuai hadis di sana? 4. Apa yang Anda ketahui tentang maksna tabayun? Jelaskan. 5. Sebutkan salah satu kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Setelah selesai dikerjakan, mintalah untuk diberi nilai, baik dikoreksi bersama atau mandiri. Demikianlah pembelajaran pada materi pendidikan agama Islam pada materi pertemuan pertama, tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Selamat belajar dan berjumpa kembali pada pertemuan kedua. Ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.